Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk kesempatan kali ini, Bu Guru mau memberikan penjelasan tentang materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti dalam bab pertama, yaitu Mari Belajar Al-Quran Surat At-Tin. Dalam pelajaran pertama ini, kita akan mempelajari yang pertama adalah membaca surat At-Tin. Untuk mengawali pembelajaran kita kali ini, mari kita awali dengan membaca doa belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, mari kita belajar tentang membaca surat At-Tin. Surat At-Tin itu merupakan surat yang ke-95 dalam Al-Quran yang diturunkan setelah surat Al-Buruj. Surat ini terdiri dari 8 ayat dan diturunkan di kota Makkah, sehingga surat ini merupakan tergolong dalam surat Makkiyah. Dalam membaca surat At-Tin atau membaca surat Al-Quran harus selalu dengan berpedoman tartil, karena itu merupakan perintah Allah harus membaca Al-Quran dengan tartil. Apa itu tartil, anak-anak? Tartil adalah membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar, makharijul huruf yang benar, dan tidak tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa dalam membaca Al-Quran, karena tergesa-gesa itu adalah perbuatan setan. Dalam membaca Al-Quran juga harus diperhatikan tajwidnya. Tajwid sudah biasa kita pelajari di kelas TPQ. Ada yang tidak sekolah TPQ di sini? Semuanya insya Allah sudah sekolah TPQ semuanya ya. Kita belajar nanti Bu Hid mau membacakan surat At-Tin dari ayat 1 sampai 8. Nanti kalian simak dalam buku PAI kalian halaman 2. Coba dibuka bersama-sama, kita pelajari bersama. Diperhatikan tulisannya dengan benar. Kita awali dulu membaca Al-Quran itu dengan ta'awud dan basmalah, karena semoga kita dilindungi oleh Allah dan mendapat pahala yang berlimpah lagi. Disimak dulu, saya akan membacakan surat At-Tin ayat 1 sampai ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilina illalladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin, alaysallahu biahkamil hakimin. Bala wa ana 'ala dzalika minasyahidin. Perlu diperhatikan, dalam ayat pertama ada tanda tasjid. Ada tanda tasjid ini membacanya harus ditekan. Al di awal huruf sebelum ta itu tidak dibaca. Sehingga huruf wawu itu langsung dihubungkan ke huruf ta-nya dan dengan ditekan. Wattini, bukan watini wazaitun, itu salah. Ya, harus ditekan. Wattini. Wazaitun juga huruf za, sebelum huruf za ada alnya itu al-syamsiyah. Apa itu al-syamsiyah? Al-syamsiyah itu al yang dianggap tidak ada, karena bertemu dengan huruf za, huruf syamsiyah. Ada tanda tasjid berarti harus ditekan, membacanya harus ada penekanan. Wattini wazaitun. Terus akhir ayat itu diwakafkan. Wakaf itu artinya apa? Ya, wakaf adalah berhenti.
Kalau berhenti berarti huruf yang tadinya berharokat kasroh disukunkan menjadi wazaitun. Nunnya berharokat sukun. Jadi dimatikan. Wattini wazaitun. Terus ayat yang kedua ada waturi sinin. Berikan haknya huruf, makharijul hurufnya to. Huruf to itu adanya di kedua belah pipi kita. To. Dan dilanjutkan dengan metsucu. To. Ya. Waturi sinin. Ada huruf wawu sukun diawali dengan dhammah. Itu berarti bacaan mat tabi'i. Berikan haknya mat tabi'i. Haknya mat tabi'i adalah panjang hurufnya itu 1 alif atau 2 harokat. Maka ketika ada bacaan mat tabi'i, mana lagi yang berbacaan mat tabi'i? Tuh. Terus ni juga bacaan mat tabi'i. Maka berikan haknya yaitu panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Waturi sinin. Kemudian ayat yang ketiga perlu diperhatikan baik-baik anak-anak. Ada harokat sukun. Huruf yang berharokat sukun, kalau kita membaca secara tergesa-gesa, pasti nanti akan menjadi ada tambahannya. Tambahannya apa? Huruf E. Biasanya seperti itu kalau anak-anak. Wahadzal baladil amin. Itu salah. Ya, karena huruf yang berharokat sukun itu tidak boleh ada harokat tambahan E. Kecuali huruf qalqalah. Apa saja ayo huruf qalqalah? Siapa yang tahu? Huruf qalqalah itu ada 5, yaitu qaf, ta, ba, jim, dal. Maka ketika huruf 5 ini berharokat sukun, boleh ada tambahan E di belakangnya. Contoh, ayat yang keempat. Laqad itu adalah bacaan qalqalah, jadi boleh ada tambahan E. Qad. Ya. Tapi kalau ayat yang ketiga, ini bukan huruf qalqalah. Huruf apa ini anak-anak? Huruf lam. Huruf lam itu bukan termasuk huruf qalqalah. Jadi tidak boleh ada E. Tidak boleh ada tambahan E di belakangnya. Wahadzal baladil amin. Sempurnakan huruf yang berharokat sukun tersebut. Tidak boleh huruf sukunnya belum selesai, kita mau lanjut ke huruf setelahnya yaitu huruf ba. Wahadzal baladil. Nah, itu salah. Maka kita perbaiki karena sudah tahu, nanti kalian harus membaca dengan benar. Lanjut untuk ayat yang keempat, yaitu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tadi sudah dijelaskan huruf dal yang sukun termasuk qalqalah, jadi boleh ada e di belakangnya. Laqad. Qaf sukun juga seperti itu. Laqad khalaqu boleh. Terus kalau insan tidak boleh karena huruf lam bukan huruf qalqalah. Laqad khalaqnal, sempurnakan dulu. Baru khalaqnal in. Nah, kenapa ini dibaca lama? In. Karena bacaan apa anak-anak? Bacaan ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki karena nun sukun bertemu sin dibaca samar. Samar itu haknya adalah 1 alif atau 2 harokat. Laqad khalaqnal insana. Jangan cepat-cepat. Laqad khalaqnal insana. Itu salah. Kemudian selanjutnya fi. Ini ada bacaan apa? Mat bertemu alif. Dalam 2 kalimat bacaan apa? Bacaan mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil itu
panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Jadi berikan haknya fi ini 5 harokat. Kita hitung. Panjangnya kita hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Fi. Nah, panjangnya seperti itu. Ya anak-anak, kita ulangi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Paham ya? Terus kita lanjutkan. Ayat kelima. Tsumma radadnahu asfala safilin. Tsumma. Ada mim tasjid bacaan. Bacaan apa anak-anak? Bacaan gunnah musyaddadah. Gunnah. Ada mim tasjid, ini bacaan hunnah, maka harus dibaca dengung karena hunnah artinya dengung. Dengung itu tadi sudah saya jelaskan, dengung itu haknya adalah 1 alif atau 2 harokat. 2 harokat itu berarti 2 ketukan, 2 hitungan. Tsumma radadnahu asfala safilin. Panjang. Safilin. Ini ada bacaan mat arid li sukun. Mat arid li sukun ini mat tobi'i yang dibaca waqaf, boleh dibaca panjangnya 1 alif boleh, 2 alif boleh, 3 alif boleh. Jadi boleh lebih panjang dari safilin. Itu lebih panjang lagi boleh. Safilin. Boleh, berarti kan 1 bisa, 2 bisa, 3 alif juga bisa. Kenapa tadi Bu Guru kok membacanya tidak diwakafkan, dilanjutkan dengan ayat setelahnya? Karena dalam ayat setelahnya ada lafal illah. Illah dalam kitab gharib itu disebutkan semua tulisan illah sebaiknya dibaca wasol. Wasol itu artinya terus. Sebaiknya berarti boleh enggak Bu Guru kalau kita berhenti di sini? Boleh. Tapi lebih baiknya lagi kita lanjutkan ke ayat setelahnya. Illah. Kalau kita lanjutkan lagi itu lebih bagus. Illalladzina amanu wa 'amilus sholihat. Kalau kita tidak bisa nafasnya tidak panjang, tidak bisa nafas dengan panjang, boleh. Saya tidak nyandak nafasnya. Boleh berhenti di mana saja, berhenti di sini. Nanti diulang lagi ke ayat yang sebelumnya. Paham ya anak-anak? Tadi Bu Guru berhenti di wa 'amilus sholihat. Kemudian diulangi lagi dari mana? Wa 'amilus sholihat. Kita ulangi lagi. Illalladzina amanu wa 'amilus sholihat. Wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, falahum ajrun ghairu mamnun. Ada mim sukun. Hukum mim sukun ada berapa anak-anak? Yang sudah jilid 5 pasti sudah tahu. Hukum mim sukun ada berapa? Ada 3. Hurufnya semua huruf hijaiyah. Semua huruf hijaiyah kalau bertemu huruf mim sukun ada 3 bacaan. Yang pertama adalah idgham misli ma'al gunnah. Idgham misli ma'al gunnah itu apa? Idgham misli ma'al gunnah adalah ketika mim sukun bertemu huruf mim. Yang kedua, ikhfa syafawi, yaitu apabila mim sukun bertemu huruf ba. Dan yang ketiga adalah izhar syafawi. Izhar syafawi apabila ada mim sukun bertemu huruf hijaiyah selain mim dan ba. Seperti dalam ayat ini. Falahum ajrun hum a. Ada mim sukun bertemu huruf hamzah bentuknya alif. Berarti ini adalah dibaca izhar syafawi. Izhar itu artinya apa anak-anak? Izhar artinya jelas. Berarti dalam membaca hukum mim sukun ini harus dibaca dengan jelas. Jelas itu bagaimana sih Bu Guru? Jelas itu tidak berdengung, tidak mingkem lama. Berarti mingkeme tutuknya kita semua tidak boleh lama. Cepat. Falahum a langsung ya.
falahum ajrun ghairu mamnun. Langsung ke huruf setelahnya. Ya. Terus ayat yang ke-7. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Ada huruf tasydid lagi. Tadi harus bagaimana cara membaca tasydid? Ditekan. Berarti huruf yang ada tanda tasydidnya harus ditekan. Fama yukadzibu. Seperti ada dua huruf yang sama. Zal, huruf zalnya ada 2. Dal, huruf dalnya ada 2. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Yang terakhir, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Kok Bu Guru tadi ada membaca lagi? Bacanya apa sih tadi? Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Ada bacaan bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ini adalah doa yang sunnah. Sunnah kita menjawab pertanyaan dari Allah. Apakah Allah itu maha hakim yang adil? Kita jawab bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Yang artinya, ya, saya meyakini bahwa Allah adalah hakim yang sangat adil. Untuk tugasnya nanti kalian dibaca berulang-ulang sesuai pengarahan dari Bu Hi tadi, sesuai dengan tajwid yang benar, sesuai dengan kaidah-kaidah makharijul huruf yang benar. Semoga kita membaca dengan lancar, membaca Al-Quran dengan bagus. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah untuk pelajaran kita kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat dan kita mendapat pertolongan dari Allah dengan membaca Al-Quran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.